Assalamualaikum sahabat 9. Entah kamu memiliki hewan peliharaan atau tidak, kamu pasti sadar bahwa manusia dapat membina hubungan tertentu dengan hewan. Hal ini dikemukakan secara ilmiah dalam sebuah jurnal berjudul Animal as Friends tahun 2010 karya Cynthia Towley dan kedua rekan lainnya. Namun tahukah kamu, tidak hanya hewan tergolong jinak saja yang bisa membangun koneksi dengan manusia. Hewan buas pun disebut-sebut memiliki insting untuk membangun interspecies communication hingga terciptanya persahabatan yang erat. Buktinya dapat kamu simak dari kisah manusia beruntung ini yang mampu menjalin persahabatan dengan hewan buas, mulai dari singa hingga macan. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Suami istri mengadopsi anak beruang. Kamu tentu tahu bahwa beruang umumnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber makanannya. Tapi apakah kamu tahu kalau beruang sangat mudah terkejut dan tergantung, sehingga melakukan tindakan melindungi diri yang terbilang cukup violet? Meskipun begitu, pasangan suami istri Andy dan Maggie asal Skotlandia nyatanya tidak mendapatkan perlakuan tersebut. Setelah mengadopsi seekor anak beruang pada tahun 1974, keduanya menamainya Hercules dan membangun hubungan yang cukup intim. Artis Hollywood dan sang raja hutan. Berbicara mengenai binatang buas, bagaimana mungkin kamu melupakan sosok raja hutan yang bukan lain adalah singa. Memang singa memiliki penampilan fisik yang gagah dan menarik, namun kemampuannya dalam berburu dan menyerang sangat berbahaya. Meski begitu, pada tahun 1970-an, bintang Hollywood Tippi Hedren mampu memelihara dan bersahabat dengan seekor singa yang besar. Tidak tanggung-tanggung, sang raja hutan bermain di dalam rumah di California bersama anak perempuannya, aktris Melanie Griffith. Kehidupan pria di satwa liar. Pernahkah kamu membayangkan kehidupan di negara Afrika? Tentu imajinasimu akan menampakkan hutan liar dan binatang buas yang terbilang sangat banyak. Seketika kamu pun yakin bahwa kehidupan di kota modern merupakan pilihan yang tepat. Namun tidak untuk seorang pria asal Swiss bernama Dan Haider. Sukses membangun karir sebagai financial planner, Dan memutuskan menjual sebagai besar hartanya untuk terbang ke Afrika Selatan dan menyelamatkan satwa liar di sana, mulai dari singa, macan, dan nama-nama binatang buas lainnya. Dan telah berhasil membangun hubungan yang erat dengan mayoritas penduduk satwa liar, sampai-sampai tidak sedikit dari binatang buas yang terus menempel hingga memeluk dengan erat. Perempuan muda dan harimau di kebun. Tidak tersangkalkan bahwa harimau memiliki penampilan fisik yang cukup mirip dengan kucing. Tidak aneh harimau pun disebut dengan istilah kucing buas. Yap, pasalnya harimau memiliki kemampuan berburu dan menyerang yang sangat berbahaya. Meskipun begitu, terhitung sejak tahun 1955, Janet Haley yang merupakan perempuan biasa asal Amerika Serikat nyatanya mampu mendekati harimau dengan baik. Sampai-sampai Haley pun berhasil memelihara 2 ekor macan di kebun belakang rumahnya. Peneliti dan kawasan serigala. Mengintip dunia ilmiah, kamu akan menemukan nama Shaun Ellis yang dikenal sebagai seorang peneliti khusus serigala. Atas dasar kecintaannya pada serigala tersebut, Shaun pun mendapat julukan manusia serigala atau The Real Woodman. Bayangkan saja, saking cintanya Shaun pun memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama istrinya, Dr. Island Ellis, di sebuah tempat yang dipenuhi serigala, yaitu The Wood Center. Disinilah persahabatan dengan banyak serigala pun dimulai.
Pembuka konservasi singa terluas. Sebelum Dan Haidar, ada Kevin Richardson yang terlebih dahulu membuka konservasi untuk singa, harimau, leopard, hingga hyena. Bahkan jauh sebelum ia dapat mempromosikan di sosial media demi menggalang dana, ketulusan Kevin menjaga kelestarian hewan ini bahkan membuatnya disebut dengan julukan The Lion Whisperer. Ia memiliki The Kevin Richardson Wildlife Sanctuary seluas 650 hektar yang berlokasikan di Johannesburg, Afrika Selatan. Like son, like father. Dunia berduka ketika berita meninggalnya Steve Irwin, The Crocodile Hunter, merebak pada tahun 2006. Sosok pecinta hewan asal Australia tersebut begitu menginspirasi orang untuk menghargai dan menyayangi hewan apapun dengan caranya yang humoris. Berkat didikan Steve dan istrinya, dari Irwin, anak-anak mereka menjadi sosok yang juga tak lepas dari kehadiran hewan. Seperti Robert Irwin yang kini telah berusia 16 tahun, ia kerap muncul di acara-acara talkshow untuk berbagai pengetahuan mengenai hewan unik, serta mengetahui jejak sang ayah untuk meneruskan bisnis kebun binatang keluarga bersama sang ibu dan kakaknya, Bindi Irwin. Itulah tadi kisah persahabatan manusia dengan hewan, baik itu peliharaan maupun hewan buas. Semoga dapat menambah wawasan kita di bidang fauna. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.